Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kuliner Guru Riani, hari ini saya memasak rendang. Kembali lagi ke pakem awal ya, yang 9 jam. Saya sudah nyoba yang 5 jam, 4 jam. Ternyata dagingnya hancur karena apinya terlalu besar. Ini saya mulai tadi jam 7 pagi, sudah 9 jam ya. Sekarang jam 4 sore. Ini dagingnya masih tetap utuh dan bentuknya tidak berubah tuh ya. Nah, saya berpikir ini kan bumbunya banyak. Tadi proses 5 jam pembuatan rendang, saya masukkan ini telur bebek ya. Jadi saya sengaja tadi pagi di pasar pagi saya membeli 5 butir telur bebek. Dan ini ya telur bebeknya. Jadi saya setelah direbus tuh tidak digoreng. Ini baru kali pertama saya membuat rendang dari telur bebek. Biasanya telur ayam dan itu digoreng dulu. Tapi saya mencoba telurnya tidak digoreng, langsung dimasukkan setelah pembuatan rendang 5 jam. Dan untuk telur bebek itu ternyata lebih kuat ya, tidak hancur. Di balik-balik atau dikulah kali beberapa kali masih tetap bentuknya utuh. Ada satu tadi yang emang pas dikupas tuh pengupasannya salah ya. Jadi sedikit kelihatan kuningnya. Tapi menurut saya ini tuh mantap ya. Ini rendang yang nikmat teman-teman. 9 jam lagi. Ini ada saya menggunakan rendang ati sapi, ada daging sapi ya. Keidean memasukkan telur bebek karena bumbunya tuh suka masih banyak. Teman-teman, sore ini saya akan makan sore dengan nasi putih dan rendang telur bebek. Ikutin terus cerita atau kisah kuliner Guru Riani sore ini. Teman-teman kuliner Guru Riani, ini rendang telur yang saya masak dibersamai ya dengan pembuatan rendang selama 9 jam. Telur bebek ini direbus dulu, lalu dimasukkan ke dalam rendang setelah saya masak 5 jam. Jadi rendang telur bebek ini memerlukan waktu 4 jam. Seperti yang saya bilang, saya kembali lagi ke pakem awal pembuatan rendang 9 jam. Karena saya sudah mencoba yang 5 jam, 4 jam, dagingnya menjadi hancur dan bubuk ya. Tapi setelah kembali ke 9 jam, dagingnya tetap utuh. Sebenarnya yang dagingnya hancur juga enak ya, karena dagingnya tuh bersatu dengan bumbunya. Saya makan sore kali ini hanya dengan rendang telur ya. Tadi sebenarnya saya masaknya dengan daging sapi dan ati sapi. Ini saya bersamai rendang telurnya dengan irisan tomat ya, supaya ada segar-segarnya. Teman-teman, saya nikmati dulu makan sore saya kali ini. Nih, rendang telurnya akan saya belah. Wow, keren banget ya. Ini tuh, oh iya, ternyata tekstur telur bebek tuh lebih apa ya? Kayaknya tuh lebih pulen ya, lebih pulen. Amisnya udah hilang karena tadi setelah 5 jam saya masukkan daun jeruk purut kurang lebih 20 lembar. Saya nikmati dulu makan sore saya teman-teman ya. Ini saya coba. Bismillah.
Teman-teman, ini mantap sekali ya, karena rendang telur bebeknya ada sari dari daging sapi. Tentunya mantap ya. Ini bisa jadi alternatif kalau kita membuat rendang, bumbunya masih banyak, masukkan telur atau kentang yang kecil-kecil juga enak. Teman-teman, untuk pembuatan rendang sudah ada ya di konten saya. Sejak pertama saya membuat YouTube, ada pembuatan rendang di video pendek yang 9 jam. Selanjutnya disambung dengan 5 jam dan 4 jam. Di video itu saya menceritakan di mana teman-teman yang tinggal di seputaran kota Bandung, di Kiara Condong atau Cicadas atau Antapani membeli bumbu rendang. Terus membeli santan murni ya. Saya selalu membelinya di pasar Cicadas. Untuk daging, saya sudah punya langganan di Pasar Suci atau Pasar Cihaur Gelis. Teman-teman, menurut saya telur bebek tuh mantap, enak sekali ya dibuat rendang. Jadi setelah direbus tidak usah digoreng dulu. Dimasukkan bumbunya meresap dan itu sangat mantap. Teman-teman, saya sudah menghabiskan makan sore saya yang mantap, lezat dan nikmat ya. Ini telur bebek tuh sebutir di pasar pagi murah, hanya Rp3.000 saja. Saya akan minum, ini seperti biasa nih, teh hangat ya. Saya minum dulu teman-teman. Bismillah. Maaf ya, betrak-betruk. Teman-teman, cukup sekian dulu cerita atau kisah kuliner Guru Riani sore ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan cerita atau kisah kuliner Guru Riani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.